Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kawan-kawan desa. Kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial tentang penganggaran. Dalam video tutorial yang lalu kita sudah membuat perencanaan. Nah, sebetulnya ada nggak pengaruhnya atau ada nggak hubungannya antara dokumen perencanaan dan penganggaran? Tentu saja ada pengaruh dan hubungannya antara perencanaan dan penganggaran. Nah, manfaatnya ketika kita sudah menginputkan dokumen perencanaan secara detail sampai selesai, maka di penganggaran kita tidak perlu menginputkan data kegiatan. Kita tinggal mengambil atau mengambil dilingkan dari data perencanaan ini kan kawan. Nah, kalau kita tidak menginputkan di dalam perencanaan, maka di penganggaran kita harus input satu-satu dokumen kegiatan itu, dan sering terjadinya kalau tanpa menginputkan dokumen perencanaan yang diambil dari RPJM, maka biasanya penganggaran di APBDes ini tidak akan sinkron dengan dokumen RKP dan RPJM yang dimiliki desa. Apakah bisa kita tidak input perencanaan lalu input penganggaran? Bisa, tapi resikonya itu tadi, tidak sinkron, kemungkinan tidak sinkron. Nah, kemarin kita sudah input perencanaan di RPJM ya. Nah, ketika kita input RPJM ini harus betul-betul sampai selesai, sampai pada pagu indikatif kan kawan ya, harus diselesaikan. Nah, ketika pagu indikatif sudah selesai, maka artinya RKP-Des juga sudah selesai, sehingga di perencanaan bisa dilingkan. Contohnya seperti ini. Ini perencanaan sudah saya isi, ada beberapa kegiatan, contoh saja. Nah, sekarang di penganggaran, klik di penganggaran, klik data isian anggaran. Sebelum kita masuk ke pendapatan, belanja dan lain-lain, kita pertama dulu adalah input kegiatan. Nah, seperti saya katakan tadi, hubungannya antara perencanaan dan penganggaran di sini. Jadi nanti kalau kita sudah menginputkan data perencanaan, maka di kegiatannya kita tidak perlu input, tinggal kita ngambil dari data RKP. Kita klik. Nah, di sini kita tambahkan bidangnya dulu, bidang pemerintahan desa, kita simpan, kita tambahkan sub bidangnya, sub bidang siltap dan operasional Pemdes, pilih, simpan. Nah, ketika kita di kegiatan ini kawan-kawan, ini di sini sudah muncul RKP ini, tombol RKP otomatis. Jadi ini akan menampilkan kegiatan-kegiatan yang muncul yang sudah kita inputkan di dalam perencanaan, sehingga antara penganggaran di APBDes, RKPDes dan RPJM dia sinkron atau selaras. Klik tambah. Kita tidak perlu mencari di kode kegiatan, tinggal kita klik tombol RKP saja. Kalau biasanya kan kita pakai tombol ini. Nah, kita nyari-nyari Mas Yan, kita tidak perlu, kita langsung ke RKP saja. Klik, nah sudah muncul kegiatan-kegiatan yang kita inputkan pada perencanaannya tadi. Dan kita pilih yang pertama kepala desa. Nah, kita tinggal melengkapi saja nama pelaksananya. Ini tidak perlu ngetik-ngetik lagi. Misalkan Marianto. Volume keluarannya misalkan 1 paket. Kita simpan. Tinggal kita nambah paketnya saja. Tambah yang pertama adalah penghasilan tetap kepala desa. Nah, misalkan nilainya ini saya buat misalkan 30 juta. Pola kegiatannya swakelola, target outputnya orang bulan, berarti kan 12 bulan. Dia pakainya dana ADD, jangan sampai salah kan kawan ya. Sebetulnya antara di perencanaan, di kegiatan mau belanja, sumber dana ini ada hubungannya. Kalau di sumber dana ini kita kunci ADD, maka nanti di belanja juga
akan terkunci ADD. Apakah di belanja tidak bisa dirubah? Bisa, masih bisa dirubah. Cuman memudahkan kita. Kalau di sini sudah kita kunci, maka di belanja kita tidak perlu milih-milih lagi, sudah otomatis. Sifat kegiatannya non fisik lainnya. Lokasinya nama desa. Simpan. Nah, lalu kita tambah lagi paket yang kedua. Tunjangan kepala desa, misalkan 20 juta. Swakelola 12 orang bulan. Maaf. Tunjangan. Ini dirubah dulu. ADD non fisik lainnya, kegiatan. Untuk menginputkan nilai ini, berarti total 2 paket ini harus tidak boleh melebihi dari kegiatan kawannya. Nah, misalkan nih di kegiatan ini kan 57 juta, berarti di paket kegiatan ini jangan sampai lebih ini dan ini. Misalkan ini saya ubah ini 37 biar pas 57 nya. Sebetulnya ini saya ngarang aja, sebetulnya sudah ada hitungannya kan kawan. Nah, ini udah selesai kegiatan yang pertama. Nih, kalau kita mau tambah kegiatan lagi, tinggal klik RKP lagi. Ini tadi sudah yang ini. Kita tinggal nambahkan nama pelaksananya saja. Yang ada 300 juta. Volume keluarannya misalkan 1 paket. Nah, kita tambahkan paketnya yang 1 saja. Paketnya adalah penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. Nah, saya buat 1 aja misalkan 300 juta. Ini 12 OB. Jangan tunjukkan tetap aja. Ini ADD dan fisik lainnya. Target output ini kalau ini kan 1 tahun 12 bulan. Nah, tinggal perangkat desanya berapa? Kalau perangkat desanya 10 berarti 12 kali 10. 10 kali 12 berarti 120. Simpan. Oke. Kita tambah bidang 2 misalkan pembangunan. Tadi sudah ada, kita simpan. Sub bidangnya enggak salah tadi bidang kesehatan. Kita simpan. Nah, ini sudah ada. Kita tambahkan, kita lihat kegiatannya. Nih. Peningkatan posyandu. Waktunya misalkan 3 bulan. Nah, pelaksananya misalkan Nur Salim. Misalkan ini 1 unit. Kita tambahkan paketnya, misalkan pembangunan gedung posyandu. Nilainya berapa tadi? Kita 250 juta ya. Pola kegiatan swakelola, targetnya 1 gedung reguler, 1 unit pakai DD. Fisik pembangunan, lokasinya misalkan RT2 RK3. Oke, 1 kegiatan saja ya, 20 juta. Lalu kita tambah misalkan tadi ada bidang apa ya, pemberdayaan masyarakat. Yuk kita simpan, kita lihat. Kelautan dan perikanan kalau tidak salah. Tidak ada RKP. Ya, kita coba 2 bidang dulu aja kan kawan. Ini
pertanian dan peternakan. Kita simpan. Nah, ini ada kegiatannya 5 juta. Kalau misalkan 1 bulan, akhirnya hari sebenarnya nggak ada, 1 minggu aja. Nah, pelaksananya misalkan Trubus 1 paket. Nah, misalkan di sini paketnya belanja pelatihan akan 5 juta. Kelola sumber dananya misalkan DD, non fisik pelatihan misalkan desa, misalkan ini berapa jumlah orangnya, misalkan 40 atau 400 orang lah. Oke, itu kegiatan sudah selesai. Cara menginputkan, kita pakai data dari RKP. Lalu yang berikutnya, di penganggaran ini setelah kegiatan sudah selesai, kita menginputkan anggaran pendapatan. Ini contoh, ini sudah ada kawan-kawan ya. Caranya ini saya hapus dulu biar kawan-kawan paham. Nah, caranya kita klik di pendapatan. Di pendapatan desa itu ada sumbernya, ada PADES, ada pihak ketiga, dan ada pendapatan transfer. Kita klik tombol tambah. Nah, ada 3 ya, ada PADES, transfer, dan lain-lain, termasuk bunga bank dan lain-lain. Yang pertama kita klik yang paling populer itu transfer, dana desa dan ADD. Kita klik yang dana desa dulu, kita pilih, kita simpan. Di sini kita klik lagi kan kawan. Nah, di sini kita klik tambah. Kita ketik dana desa. NS-nya kita buat 1 saja, misalkan dapat dana desanya misalkan 900 juta. Nah, sumber di sini harus DD. Karena ini adalah DD, nah DD kita simpan. Untuk menambahkan ADD, kita klik yang sini, kembali ke RAP, kita klik tambah, transfer lagi pakai yang ADD. Tutup, transfer ADD. Kalau ini nggak terlalu pilih, klik 2 kali sini kan ya. Nah, baru sini kita pilih simpan. Ini kita klik 2 kali, tambah, kita isikan di sini. Alokasi dana desa, ini kita klik 1 LS, misalkan 750 juta. ADD, jangan lupa. Nah, oke, sudah selesai. Bagaimana untuk pendapatan bunga bank? Pendapatan bunga bank kita kosongkan dulu kawan-kawan, tidak perlu kita input karena kita belum tahu pendapatan bunga bank kita dalam 1 tahun ini berapa. Jadi jangan diestimasi, bunga bank nggak usah diestimasi kawan-kawan ya. Jadi biarkan dulu, nanti kalau misalkan di semester 1 atau di bulan 10 itu sudah ada perubahan APBDes, maka di situ boleh kita memasukkan pendapatan bunga bank pada perubahan. Lalu akun pendapatan bunga banknya nanti kita inputkan setelah APBDes ini selesai dievaluasi oleh pihak kecamatan atau pihak kabupaten, supaya dalam lampiran perdesnya tidak muncul akun yang kosong, semuanya akunnya terisi. Walaupun nanti akun kosong itu tidak mengaruhi jumlah, tapi kurang apa ya, ketika di lampiran perdes kalau ada nama akun tapi akunnya tidak terisi, jadi akuntabilitasnya kurang, dibiarin aja. Nanti kita menginputkan akun bunga bank nanti ketika kita mau penatausahaan, itu ya kan kawan ya. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana dengan bunga bank yang sudah masuk bisa dibelanjakan? Nggak bisa, tapi nunggu APBDes perubahan dulu. Selama APBDes belum ada perubahan, kita belum memasukkan bunga bank pada pendapatan di APBDes perubahan, kita belum bisa membelanjakan. Jadi bunga bank biarin tetap pada rekening bank desa. Itu ya kawan-kawan ya.
Nah, setelah pendapatan selesai, baru kita bisa menginputkan belanja. Kita klik belanja. Saya contohkan saya beri contoh bidang 1 di tunjangan kepala desa saja. Penghasilan, caranya kan ya, klik 2 kali atau klik di sini, ini diklik di sini sama saja. Kalau ada salah, diklik 2 kali. Nah, kita klik 2 kali juga sini. Karena ada 2 paket sana, kita klik tambah. Ini adalah kode rekening belanjanya, kita pilih di sini kotak ini, klik. Nah, perangkat desa dan kepala desa, PPD dan lain masuk dalam belanja pegawai karena gaji ya. Kalau bahasa di perusahaan, bahasa pegawainya itu gaji. Kita klik 2 kali, ini enggak ada tombol pilihan kan. Atau klik di sini objeknya. Nah, ini sudah ketemu siltab dan tunjangan kades. Kita klik rincian. Kita pilih yang siltab dulu. Baru kita pilih. Kita simpan dulu. Kalau kita mau nambahkan tunjangan boleh, kita tambah. Nanti kita isi satu persatu ya. Pegawai, tunjangan kepala desa, klik tunjangan, pilih simpan. Nah, ini sudah akun belanjanya sudah. Sekarang untuk mengisi rinciannya kita klik di sini, klik 2 kali atau klik di tab rincinya. Kita klik tambah. Di sini adalah penghasilan tetap kepala desa. Ininya 12 bulan. Misalkan per bulannya misalkan 3 juta. Nah, di sini katakan tadi kawan, kalau ketika kita di kegiatan tadi menginputkan sumber dananya alokasi, maka di sini nggak bisa dirubah-rubah, dikunci. Lalu misalkan kita mau merubah bisa nggak bisa? Caranya ini kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kalau sudah disimpan gini, baru klik ubah di sini, ini bisa aktif. Nah, itu caranya kan ya. Nah, kita batalkan. Hanya memudahkan kita supaya kita tidak salah dalam memilih antara anggaran belanja dan sumber dananya. Ini contoh saja. Selesai, lalu kita kembali ke sub kegiatan yang tunjangan kepala desa, klik tab. Ini sudah selesai. Oh, maaf, ini salah. Ini enggak di sini nih, ini dihapus saja. Nah, ini ditunjangan di sini. Ini klik 2 kali, kita tambahkan. Ya, pegawai desa tunjangan. Nah, baru di sini kita klik tab rinci tunjangannya. Di sini namanya adalah tunjangan kepala desa. Karena orangnya cuma 1, maka 12 bulan. Untuk perangkat tinggal rinciannya, mau dijadiin 1 atau dirinci jabatan. Misalkan tunjangannya misalkan 2 juta. Nah, ini udah ngunci. Oke. Oh, lebih paket 24 paketnya. Sebenarnya tidak apa-apa antara belanja lebih paket, cuma ada peringatan saja. Berarti anggaran di APBDes dengan anggaran di RKPDes itu besar di APBDes. Di Sildes tetap bisa disimpan, nggak masalah. Tapi kalau kita menyelaraskan berarti nanti di review yang RKP-nya atau di RPJM-nya. Ini hanya memberikan sinyal saja, atau jangan-jangan kita salah memasukkannya. Misalkan anggap aja kita salah, kita ubah menjadi 1 juta misalkan. Nah, oke. Nah, kalau dicetak hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah RAB, bidang pemerintahan desa, siltab kades, penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Penghasilan tetap, tunjangan kepala desa. Kan kawannya, sebetulnya paket ini ketika kita di kegiatan mau jadiin 1 juga nggak apa-apa sih. Paketnya penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa. Nanti belanjanya siltab dan sama saja. Karena ini dibagi 2 paket, berarti ada 2 paket, ada paket siltab kades, ada paket tunjangan kades, sama saja, tidak ada masalah kawan-kawan ya. Bisa dijadikan 1. Oke, ini yang siltab selesai. Nah, saya rasa mungkin contoh itu aja, atau mungkin saya contohkan yang pembangunan Dumposyandu. Nah, di sini di pembangunan itu kan kita menginputkan bukan pegawai tapi belanja modal.
bukan barang jasa juga ya, belanja modal. Semua bangunan ada belanja modal. Nah, di situ kita membangun, berarti adalah belanja modal gedung. Belanja modal gedung ini kita klik, kawan-kawan. Nah, di sini ada 5, 2, 3, 4, 5, ada 5 akun belanja ya kawan-kawan ya. Yang pertama adalah ada honor TPK, ada upah pekerja, ada bahan baku, ada sewa peralatan, ada administrasi kegiatan. Administrasi kegiatan ini seperti operasional TPK, ini honornya TPK. Ini kalau ada sewa alat. Nah, ini upah kerjanya. Misalkan saya buat contoh untuk misalkan operasional TPK, bahan baku aja yang mudah. Kita simpan, klik lagi, bahan baku misalkan biasanya semen, kita tidak usah menuliskan merek, semen kita aja misalkan 450 sak, harganya misalkan 57.500. Nah, ini sudah oke. Ya, kawan nggak usah bingung, misalkan ada salah satu belanja kita pakai PAD, atau satu belanja kita pakai iuran, bagaimana rubah ininya? Nah, klik ubah aja, sementara kita simpan dulu pakai DD dulu, lalu klik ubah. Ini contoh saja, misalkan tambah lagi pasir, misalkan pasirnya misalkan 200 meter kubik, harganya 200.000 misalnya. Oke, kita tambah lagi misalkan bata bolong, misalkan 7.000 buah, misalkan 650. Oke, ini contoh saja kan ya, misalkan ini aja. Terus misalkan kita memasukkan honor, ini kan belanja modal. Honor di mana? Kita klik lagi di sini, kita masuk belanja modal, gedung dan taman, honor. Kita simpan. Kita tambahkan misalkan honor pelaksana. Tergantung di desa kawan-kawan, dalam satu kegiatan itu honornya ada apa saja. Kan ada honor serah terima barang, honor pelaksana atau apa. Misalkan saya contohkan saja honor pelaksana atau honor TPK boleh juga. Nah, setelah itu kita klik 2 kali. Di sini honor, di sini ubah misalkan honor, langsung kita jabarkan ya, ketua TPK misalkan 1, kan kita LS kan saja, misalkan satu kegiatan tuh honornya 300.000 ya. Terus yang kedua misalkan honor anggota TPK, misalkan anggotanya ada 3, berarti 3 kali misalkan 250. Oke, ini untuk honor. Lalu misalkan kita mau tambahkan belanja untuk yang sewa upah modal administrasinya. Nah, dalam satu kegiatan pasti membutuhkan administrasi. Yang pertama untuk operasional TPK, misalkan ATK. ATK itu kita langsung rinci saja kan kawan ya. Misalkan kita belanja karton, kertas karton untuk gambar-gambar atau untuk apa, misalkan 1 lembar harga misalkan Rp1.000, tambahkan misalkan spidol kita 1 buah kan harganya 5.000. Lalu misalkan kita kertas AVS kita beli misalkan 10 lembar lah kan kawan ya, lembar misalkan 1.000. Terus misalkan TOP operasional TPK itu misalkan kita
misalkan biaya atau survei material batu belah misalkan, atau apalah survei material misalkan 100.000 contoh. Ini jadinya kita cetak, nah seperti ini kan kawan ya. Honor, ini bahan bakunya, di sini administrasinya ya. Jadi TPK misalkan mau makan minum TPK, mau apa beli pulsa untuk hubungin supplier, hubungin pekerja, boleh dimasukkan di sini. Yang penting yang realistis, masuk akal kan kawan ya. Jadi ini cara menginput RAP bangunan. Nah, di penganggaran sudah, terolah belanjanya sudah. Nah, lalu pembiayaan 1, ada pembiayaan 1, pembiayaan 2. Pembiayaan 1 ini adalah kita memasukkan silpa tahun kemarin, atau misalkan ada pihak ketiga yang memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada desa. Misalnya kita tambah penerimaan pembiayaan ya. Di sini ada silpa tahun sebelumnya, ada pencairan dana cadangan, misalkan desa membuat dana cadangan setiap tahun misalkan dicadangkan dan tahun ini sudah mencairkan, maka pencairan dana cadangan itu masuknya ke dalam pembiayaan 1, bukan dalam pendapatan kan kawan ya. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pembiayaan lainnya. Misalkan desa menerima pinjaman dari pihak ketiga. Nah, yang biasa sering dilakukan adalah penginputan silpa tahun sebelumnya. Ini kita pilih tahun sebelumnya, kita simpan. Nah, terus kita klik di sini 2 kali di uraiannya. Nah, kawan-kawan, supaya kita mudah dalam pembelanjaan silpanya, jadi silpa itu kan terdiri dari banyak sumber dana, maka lebih baik silpa itu harus kita rinci per sumber dananya. Misalkan contoh silpa tahun kemarin itu misalkan 5 juta, kita harus tahu 5 juta itu sebenarnya dari mana aja. Contoh misalkan di sini adalah silpa ADD, kita buat LS saja, ADD misalkan 2 juta. Nah, di sininya harus kita pilih sumber dananya. Lalu yang kedua misalkan silpa DD LS misalkan 2.500.000 DD. Nah, yang paling ada lagi misalkan adalah silpa bunga bank. Pasti jarang pakai kan bunga bank ini menjadi silpa. Jangan dimasukkan di pendapatan, tapi di sini silpa bunga bank, maka sumber dananya adalah pendapatan lain-lain. Nah, ini contoh silpanya seperti ini. Di 5 juta itu terdiri dari ADD, DD dan DLL atau silpa bunga bank. Itu yang pembiayaan 1. Lalu pembiayaan 2 ini isinya adalah pengeluaran pembiayaan. Untuk apa aja pengeluaran pembiayaan itu? Nah, ini salah satunya ada pembentukan dana cadangan, ada penyertaan modal desa. Desa memberikan tambahan modal ke BUMDes. Lalu pengeluaran pembiayaan lainnya ini adalah jika ada misalkan tahun kemarin kegiatan yang sudah dilaksanakan tapi belum sempat dibayarkan sampai akhir tahun. Misalnya kegiatannya mepet ini, di pelatihan atau pembangunan sudah selesai tanggal 31 Desember. Sampai tanggal itu kita belum bisa mencairkan uang ke bank. Maka ini di stop dulu, tidak bisa dicairkan, nunggu APBDes disahkan dulu. Maka kegiatan yang sudah dilaksanakan pada akhir tahun yang belum terbayarkan itu menjadi hutang desa yang akan dibayarkan di tahun berikutnya. Maka kegiatan itu dimasukkan ke dalam pengeluaran pembiayaan lainnya ini kawan-kawan. Ya, misalkan saya simpan. Nah, tinggal kita misalkan pembayaran kegiatan pelatihan
perangkat desa. Kita tidak rinci, dengan LS saja. Misalkan 2 juta. Sumber dananya dari DD. Nah, sudah begini aja. Nah, ini. Kalau misalkan ada lagi yang penyertaan modal desa. Misalkan desa ngasih modal ke BUMDes. Penyertaan modal BUMDes. Kita LS kan misalkan 10 juta. Pakai DD. Nah, itu begini kan kawan ya. Jadi ada 2. Nah, jadi itu kawan-kawan cara menginputkan data penganggaran. Lalu kalau sudah selesai, kita klik di laporan, di penganggaran, di laporan sini. Kita klik. Ini harus 0 kan kawan ya. Di sini harus 0. Kalau belum 0, masih surplus seperti ini berarti masih ada anggaran yang belum dibelanjakan. Atau defisit berarti ada kelebihan belanja di sini ini kan kawan ya. Nah, ini harus balance antara pendapatan, belanja, tambah pembiayaan, dikurangi pengeluaran pembiayaan, ini harus balance kan kawan ya. Nah, jadi surplus di sini ketika dijumlahkan dengan pembiayaan itu, maka sini harus 0 ya. Jadi pendapatan harus sama dengan belanja. Artinya pendapatan dan pendapatan asli dan pendapatan pembiayaan ini harus sama dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan. Ini harus 0 dulu kan kawan ya. Kalau sudah 0 baru penganggaran kita ini berarti sudah selesai, siap untuk dievaluasi. Jadi demikian video tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan. Apabila bermanfaat silahkan dibagikan untuk kawan-kawan yang lain. Saya rasa kawan ini sudah tidak asing lagi buat kawan-kawan. Tapi yakin saya masih banyak kawan-kawan lain atau perangkat-perangkat desa yang baru yang belum mempelajari ini. Mohon untuk sama-sama kita bimbing, kita pelajari bersama-sama. Terima kasih kawan-kawan atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saran dan kritik sangat diperlukan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.